Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Mari membaca teks berikut dengan suara nyaring. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang, orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, bacalah kembali teks pergi ke pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, paragraf 1 isi ceritanya adalah Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf 2, isi ceritanya adalah perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf 3, isi ceritanya selama di perahu Paman menyapa penumpang. Paragraf yang keempat, isi ceritanya adalah Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf yang kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar alat transportasi zaman dulu dan sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Ceritakan perkembangan alat transportasi yang paling kamu sukai. Nah, coba kita lihat alat transportasi dulu dan sekarang. Ini gambar yang pertama, sepeda zaman dahulu. Kita tarik dengan sepeda zaman sekarang. Kemudian mobil zaman dulu dan sekarang mobilnya seperti ini ya. Yang ketiga adalah kereta. Ini yang zaman dahulu, kita tarik dengan yang zaman sekarang. Kemudian pesawat, ini kita tarik. Dan yang terakhir adalah perahu. Dulu dan sekarang. Nah, contoh ceritanya misalkan saja pesawat terbang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara. Pada tahun-tahun berikutnya, balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang, pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industri dari Eropa dengan pesawat A380.
Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tulislah keberagaman penumpang perahu di bawah ini. 1. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. 2. Penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. 3. Penumpang perahu ada anak-anak, remaja, dan orang tua. 4. Penumpang perahu ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. 5. Keragaman alat transportasi air saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu. Menjaga keselamatan orang lain di pantai. 1. Memperhatikan teman yang bermain di pantai. 2. Menemani teman melakukan kegiatan di pantai. 3. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. 4. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. 5. Menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa itu dilakukan? Tuliskan jawabanmu, lalu ceritakan salah satu jawabanmu di depan kelas. Nah, tindakan menjaga keselamatan yang pertama adalah memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya, saat berenang perlu pengawasan, agar saat ada kecelakaan, ada yang melihat. Kemudian yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya adalah saat berenang, membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. 3. Mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya adalah ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. 4. Mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya, semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Kemudian tindakan yang kelima adalah menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya, benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.